Tapi kembali lagi pada acara kita. Seperti ada beberapa tahun yang lalu, ketua BEM yang kami turunkan dikarenakan mengatasnamakan mahasiswa, padahal yang disampaikannya melalui BEM itu adalah keluhan pribadinya sendiri. Halo, hai, selamat datang di Talk Show KKN Kumpul-kumpul nyantai. Oke, kembali lagi bersama saya Anissa Ilahi sebagai host untuk episode kali ini, dan saya pun ditemani rekan saya. Halo, kenalin aku Putri Ena Salsabila. Tahu nggak P-nya apa? P-nya apa saja? Pilihan kedua. Oh, pilihan kedua. Oke, boleh. Tuh, tepuk tangan dulu kru dong. Oke, Caca, di episode kali ini kita itu bintang tamunya itu mahasiswa akhir yang sudah menyelesaikan sidang skripsinya. Kira-kira terbayang nggak sama Caca siapa bintang tamu kita kali ini? Kayaknya mahasiswa aktif, ya kan, senior kampus. Bener. Yang agak serem dikit Oh, serem gitu, seperti seolah-olah mafia gitu kali ya. Iya mungkin. Terus apa lagi, Ca? Apa ya? Langsung aja nggak sih biar penontonnya pada tahu. Oke, langsung saja kita sambut yaitu Muhammad Gilang. Oke, selamat datang Gilang. Ya. Selamat datang di talk show kami untuk episode kali ini. Gilang ini nama lengkapnya boleh kasih tahu siapa nama lengkapnya? Nama lengkap saya Muhammad Gilang Khairul Hatami. Muhammad Gilang Khairul Atamimi ya. Gilang ini merupakan mahasiswa akhir ya? Mahasiswa akhir di jurusan apa kalau boleh tahu? Mahasiswa semester 8 di program studi ilmu administrasi negara. Oke. Gilang boleh ceritain nggak sih sedikit tentang profil Gilang? Profil Gilang itu dari SMP sampai tingkat kuliah ini gitu. Secara umum saja. Kalau dari SMP itu saya bersekolah di SMP Negeri 1, tamat tahun 2017, lalu melanjutkan studi ke SMA Negeri 2, tamat tahun 2020, dan melanjutkan studi S1 di Institut Administrasi dan Kesehatan Stisio Muara Bungo. Oke, itu ya sedikit profil tentang Gilang. Caca, apakah Caca ada pertanyaan untuk Gilang? Oke, abang kan terkenal nih di kampus dengan rambut abang yang gondrong kayak gitu. Ada nggak sih motivasi abang kenapa rambutnya tuh harus kayak Dora kayak gitu? Kalau motivasi sih nggak ada ya, tapi karena malas untuk styling rambut, jadi rambut panjang menjadi pilihan utama. Tapi rambutnya sering digerai. Mungkin itu ciri khas tersendiri buat Gilang ya. Karena kan beberapa kita dari kalau untuk cowok mungkin pilihan rambut itu menjadi utama bagi penampilan mereka kali ya. Oke, Gilang mengatakan tadi dari SMP itu SMP 1 ya, SMP 1, SMA 2 kan. Lanjut untuk tingkat pendidikannya itu Gilang memilih Institut Administrasi dan Kesehatan Stisio Muara Bungo. Kira-kira ada nggak sih alasan tersendiri Gilang memilih kampus IAKSS sebagai tujuan akhir untuk kuliah? Kalau alasan tersendiri memilih IAKSS, yang pertama saya adalah seorang siswa waktu itu yang diterima SNMPTN dan UMPTKIN di dua perguruan tinggi negeri. Namun karena ada suatu hal yang tidak mungkin saya jelaskan di sini, saya memutuskan untuk memilih kuliah di Bungo dan memilih kampus IAKSS sebagai tujuan utama saya. Salah satu alasannya adalah kampus IAKSS yang dulu bernama STIA itu merupakan salah satu kampus tertua yang ada di Kabupaten Bungo. Jadi seperti itu. Emang ya, IAKSS itu unggul dan bermartabat loh. Oke, jadi secara garis besar Gilang memilih IAKSS ini sebagai kampus tujuan akhir karena IAKSS ini merupakan salah satu institut yang tertua di Muara Bungo ya. Dan juga IAKSS itu juga mungkin sesuai dengan jurusannya Gilang yang mau diambil ya di IAKSS ini. Kalau boleh tahu, Gilang kan di IAK ini mengambil jurusan administrasi negara. Alasan khusus apa yang membuat Gilang mengambil jurusan tersebut? Setelah saya baca-baca, alasan khusus untuk mengambil program studi ilmu administrasi negara adalah untuk ingin menciptakan bagaimana sih birokrasi Indonesia ini yang harus diatur dengan administrasi negara bisa berjalan dengan baik seperti yang dicita-citakan Presiden Jokowi untuk
melakukan revolusi birokrasi. Lalu, Dan sebenarnya kalau di perbandingan antara memilih negara dan memilih bisnis, saya memilih negara karena tidak ada hitung-hitungan seperti bisnis. oke. Karena terlalu rumit untuk hitung-hitungan seperti anak bisnis. Oke, jadi seperti itu ya. Kadang kan kalau cowok dia lebih simpel ya untuk memilih jurusan. Berarti alasan utama Gilang memilih di administrasi negara ini karena nanti sidang skripsinya itu tidak ada yang hitung-hitungan kali ya waktu penelitian ya. Benar, tidak ada hitung-hitungan. Oke, baik. Gilang, kan Gilang kan juga termasuk mahasiswa aktif nih dari semester 1 sampai semester 6 ya? Berhenti untuk masuk ke UKM kan. Nah, kira-kira nih dari semester 1 sampai semester 6 ini UKM apa saja yang sudah Gilang mendaftar gitu? Kalau untuk organisasi kemahasiswaan sepertinya nggak banyak yang saya ikutin. Di tahun pertama saya masuk BEM itu di tahun 2020 itu pun saya tidak menjalani dengan sampai dengan selesai karena ada beberapa hal seperti kesibukan di luar yang tidak bisa mengikut sertakan saya di dalam BEM. Lalu pada tahun 2022 saya menjadi pendiri UKM Pendidikan dan Penalaran untuk pertama kali di kampus ini. Oke, jadi seperti itu. Kalau untuk UKM apa tadi? Mohon maaf, penalaran dan pendidikan ya? Pendidikan dan Penalaran. Itu pembinanya siapa kalau boleh tahu? Untuk pertama kali berdirinya itu memiliki 4 dosen pembina ya. Itu ada Ibu Melasari, Ibu Yulia Wijiastika, Ibu Erni Yuniati, dan Bapak Slamet Budiman. Oke. Jadi itu ya kalau untuk pembina UKM. Mungkin nanti kalau untuk mahasiswa ya KSS yang mau gabung nanti boleh kontak ke dosen tersebut begitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Caca. Abang kan tadi menjelaskan kalau abang mengikuti berbagai UKM nih di sini. Ada nggak sih alasan tertentu kenapa abang tuh begitu aktif berorganisasi? Kalau dibilang begitu aktif sih tidak begitu aktif, tetapi di dalam berorganisasi kita memiliki hal-hal yang tidak bisa didapatkan di luar organisasi, seperti banyak anggota-anggota atau mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti organisasi, public speaking-nya lebih bagus daripada sekedar mahasiswa yang hanya kupu-kupu, kuliah pulang. Oke, merajuk pada Gilang tadi mengatakan yang pertanyaan Caca tadi ya, bahwasannya kalau berorganisasi itu kita banyak sekali mendapatkan knowledge atau ilmu pengetahuan ya dari kita berorganisasi tersebut di luar ataupun di dalam kampus. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Ca? Oke, ngomong-ngomong tentang berorganisasi nih, ada nggak sih manfaat untuk mengembangkan keterampilan kita? Kalau untuk mengembangkan keterampilan itu tergantung organisasi yang diikutin. Tetapi kalau untuk menambah jaringan kita di luar atau relasi kita di luar, semua organisasi berlaku untuk itu. Seperti misal kita nih ikut organisasi mahasiswa kayak PMII, HMI, itu kan banyak alumni-alumni dari HMI, PMII yang sudah bekerja, itu bisa menjadi sebuah relasi bagi kita yang mengikuti organisasi tersebut. Oke, kalau yang contohnya aja keterampilan itu bisa membuat kita atau mengasah public speaking kita ya, berbicara di depan orang, bagaimana kita bersikap ya, seperti itu. Jadi hal positifnya itu harus kita ambil ya, walaupun kita mengikuti organisasi ini sebenarnya hanya sedikit gitu ya, yang mahasiswa yang banyak mau ikut gitu ya. Oke, Gilang, pertanyaan selanjutnya, apakah ikut organisasi ini bisa dapat memberikan suara bagi mahasiswa terkait dengan masalah di kampus? Tuh, kira-kira menurut pendapat Gilang seperti apa? Kalau untuk organisasi sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi daripada mahasiswa tentang masalah-masalah kampus, saya rasa itu sangat memungkinkan dan bisa. Tetapi kembali lagi pada cara kita. Seperti ada beberapa tahun yang lalu, ketua BEM yang kami turunkan dikarenakan mengatasnamakan mahasiswa, padahal yang disampaikannya melalui BEM itu adalah keluhan pribadinya sendiri. Jadi tergantung dari diri kita sendiri bagaimana cara menyampaikan aspirasi tersebut. Kita dibebaskan memberikan pendapat, tetapi tidak boleh kebablasan. Harus ada norma-norma. Dan tidak boleh kepentingan pribadi, tapi di atas namakan kepentingan kelompok atau kepentingan orang banyak.
Oke, jadi secara garis besarnya bahwasannya kalau berorganisasi harus membedakan ya apa ini masalah kita. Nah, ini juga masalah organisasi atau kita juga harus mengkotak-kotakkan seperti itu ya, masalah ini untuk organisasi, masalah yang ini untuk pribadi Untuk kita. pribadi. Oke. Baik. Selanjutnya Caca. Oke, abang kan baru selesai nih sidang skripsi. Saat nyusun skripsi itu apakah masih aktif organisasi atau enggak? Kalau ketentuan dari organisasi itu terakhir harus mengikuti organisasi itu dari semester 6 atau semester 7 paling maksimal. Untuk semester 8 kan karena kita sudah sibuk dengan menyusun skripsi, tidak memungkinkan lagi untuk harus terlibat aktif dalam organisasi.